Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai dari komen atau request yang pertama kali. Adalah dari... Oke. Dari Mieng Mojang. Request kak, request dong kak, apakah si dia kontak lagi dengan mantannya? Jadi request yang pertama adalah apakah si dia berkontak lagi dengan mantannya? Kita akan baca bersama-sama ya. Sekarang fokus ya, fokus, bayangkan si dia, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah si dia berkontak lagi dengan mantannya? Bayangkan si dia ya, tanyakan dalam hati, apakah si dia berkontak lagi dengan mantannya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Nah, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah si dia berkontak lagi dengan mantannya? Kita lihat sama-sama. Kartu The Fool sebenarnya menyimbolkan sesuatu yang ya kadang-kadang jika dia ingin kontak, dia berkontak, namun kadang-kadang juga tidak. Lebih ke arah dia hanya kontak jika dia merasa kesepian atau hanya untuk fun saja ya. 50-50 kemungkinannya bisa kontak, bisa tidak, namun dia adalah karakter yang dia kesepian ya, dia bisa aja ngontak hanya untuk sekedar fun atau senang-senang. Ini pilih kartu tengah. Yang ini ke arah jawaban tidak, dia nggak ngontak mantannya, tapi bukan berarti mantannya nggak mengontak dia ya. Dia tidak mengontak mantannya, tapi bukan berarti mantannya tidak mengontak dia ya. Ini pilih kartu yang paling kanan. Ini lebih ke arah iya, saat dia lagi jauh dari kita, dia akan ambil kesempatan itu untuk kontakkan dengan mantannya ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari, kita lihat di sini, cendol durian. Requestnya adalah, Kak, apakah pihak keluargaku yang LDR ini akan datang melamarku dalam waktu dekat ini? Oke, ini adalah tentang apakah keluarga dari pasangan yang LDR akan datang melamar dalam waktu dekat ya. Bentar. Oke. Fokus ya. Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati. Apakah pihak keluarga pasanganku yang LDR ini akan datang melamar waktu dekat ini? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah pihak keluarga pasanganku yang LDR ini akan datang melamarku dalam waktu dekat ini? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah keluarganya akan datang dalam waktu dekat ini ya? Yang ini lebih ke arah iya, dia akan datang dalam waktu dekat, apalagi jika ciri-cirinya keluarganya berada di seberang lautan atau di jarak yang LDR yang sangat jauh, kemungkinan datangnya sangat besar ya dalam waktu dekat. Ini pilih kartu tengah. Yang ini akan datang, hanya saja waktunya mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi akan datang untuk melamar ya. Ini rentang waktunya bisa jadi 1 sampai paling jauh 10 tahun, tapi ini cukup positif, jadi jika memang ada janji atau ada kata-kata pernah dalam waktu dekat, bisa jadi mungkin mendekati 1 tahun ya. Yang ini memilih kartu yang paling kanan. Yang ini lebih ke arah iya jika mereka sudah bisa datang, hanya saja rentang waktunya mungkin agak lama, yang ini bisa 1 sampai 3 tahun jika hitungan paling jauhnya ya. Hitungan paling dekatnya 1 sampai 3 bulan. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Tiga-tiganya yang tadi positif akan datang ya. Selanjutnya adalah dari Debbie Sumira. Selamat siang, pasti capek, semoga sehat selalu ya, semangat, terima kasih untuk Debbie Sumira. Kemudian dari Yeni Kurniasari, semoga sukses dan sehat selalu ya, terima kasih. Kemudian dari Yeni Kusmiasari,
Tolong bacakan kapan dia datang bertemu aku dan menghubungiku. Masih lama atau dalam hitungan bulan? Terima kasih sebelumnya Mas Tarotku. Terima kasih kembali. Kita akan baca sama-sama ya. Kapan dia datang bertemu aku dan kapan dia datang bertemu aku dan menghubungiku? Masih lama atau dalam hitungan bulan? Fokus ya, fokus bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati. Kapan dia datang bertemu aku dan menghubungiku? Masih lama atau dalam hitungan bulan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kapan dia datang bertemu aku dan menghubungiku? Masih lama atau dalam hitungan bulan? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu yang paling kanan, mohon maaf yang paling kiri, apakah dia akan datang dalam waktu dekat dan menghubungiku dalam hitungan masih lama atau dalam hitungan bulan ya? Kayaknya lebih ke arah dia akan datang, hanya saja rentang waktunya masih lama ya, bisa jadi 1 sampai 10 bulan, dan ini identik ke arah masih 10 bulan ya, mendekati 10 bulan, karena masih cukup lama, masih cukup banyak hal yang dia harus selesaikan sebelum dia datang, tapi dia akan datang dan menghubungi ya. Ini yang pilih kartu tengah, ya ini rentangnya lebih dekat, bisa 1 sampai 4 bulan, hanya saja tujuannya harus jelas, jadi kedatangannya harus jelas, jadi saat dia datang nanti dia sudah punya tujuan. Kalau dia belum menemukan tujuannya ini akan cukup lama, tapi kalau dia sudah menemukan tujuan antara 2 sampai mohon maaf 1 sampai 4 bulan ke depan dia bisa datang ya. Ini yang pilih kartu paling kanan. Yang ini lebih ke arah dia bisa datang tiba-tiba, tapi bisa juga waktunya masih lama. Tapi bisa juga tiba-tiba datang karena di kartu Magician sesuatu hal yang terjadi secara ajaib atau mukjizat ya. Ada potensi 1 sampai 1 tahun dia akan datang, dan dibilang lama atau dekat, yang ini benar-benar surprise, bisa saja sangat dekat datangnya, sangat cepat, tapi bisa saja masih 1 tahun lagi ya. Ini tergantung kondisinya, tapi yang pasti bisa ada surprise datang dalam waktu dekat juga ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya dari Ella Anjani. Kak, benarkah aku terkena guna-guna atau pelet? Soalnya pacarku yang ngomong sendiri jadi penasaran. Oke. Fokus ya, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah aku terkena guna-guna? Sekali lagi, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah aku terkena guna-guna? Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Sekarang ada 3 buah kartu, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih, tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah aku terkena guna-guna? Kita lihat sama-sama. Kartu Death sebenarnya menyimbolkan suatu transformasi atau suatu perubahan besar. Jika dikaitkan dengan pertanyaan, apakah aku pernah diguna-guna, maka yang ini adalah aku pernah diguna-guna. Jika pertanyaannya apakah aku diguna-guna, mohon maaf, berarti ini akan menjawab aku pernah diguna-guna tapi dulu dan sudah beres ya. Guna-gunanya udah nggak ada lagi, tapi memang pernah ada masa kamu diguna-guna ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah jawaban iya, biarpun ada keraguan dan kadang nggak yakin masa masih ada guna-guna di zaman seperti sekarang. Tapi yang ini menjawab bahwa kamu memang diguna-guna ya. Ciri-ciri orang yang melakukan guna-guna bisa jadi usianya sama atau lebih tua, sosok feminim atau sosok perempuan, atau sosok laki-laki feminim ya. Usianya sama atau lebih tua, warna kulit sedikit gelap. Ya ini lebih ke arah nggak usah terlalu berpikir terlalu jauh tentang guna-guna atau apapun. Cukup lihat kondisi kamu sekarang, jika kamu merasa baik-baik saja, maka guna-guna itu tidak ada dan tidak pernah ada ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Sriatun. Requestnya adalah, Kak, kapan Danis hamil? Oke, mungkin ke arah kapan aku hamil ya. Atau jika kita mau membaca kapan seseorang yang lain hamil, cukup bayangkan si dia. Cukup bayangkan orang tersebut, atau mungkin diri kita juga boleh. Fokus ya, bayangkan seseorang atau bayangkan diri kita. Sekarang tanyakan dalam hati, kapan hamil? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kapan hamil? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri. Yang memilih kartu yang paling kiri, kapan hamil?
Ini lebih ke arah bersabar, bisa jadi 2 sampai 5 bulan ke depan, 2 sampai 5 bulan ke depan. Jika, tapi ada syarat ya, jika memang mau kesempatan untuk hamil, dalam artian jika memang nggak pernah menjalin hubungan, tidak menjalin hubungan dengan pasangan, punya pasangan tapi nggak pernah ada hubungan suami istri, maka kehamilan nggak bisa terjadi. Tapi kalau bisa ambil peluang dengan baik, kemungkinan 2 sampai 5 bulan ke depan bisa hamil ya. Ini yang pilih kartu tengah. Ini lebih ke arah jika memang ada tujuan ke sana, jika memang udah niat untuk hamil, kesempatan hamilnya besar. Namun, jika memang belum diinginkan atau belum kepingin hamil ya, kehamilan tidak akan terjadi, tergantung niat atau keinginan untuk hamil. Jangka waktunya ini sangat panjang, bisa 1 sampai 14 tahun ke depan, tergantung kapan niatnya ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan. Yang ini bisa 1 sampai 2 bulan ke depan, tergantung pilihan juga, dalam artian jika memang tidak memilih untuk hamil, yang ini juga nggak akan hamil. Jadi ini murni kehamilannya tergantung kita mau atau tidak. Jika mau, yang ini 1 sampai 2 bulan, yang ini bisa 2 sampai 5 bulan ke depan, sedangkan yang ini bisa 1 sampai 14 tahun ke depan ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya dari Dewi Mayasari, terima kasih Mas. OMG readingan yang terakhir, ciri-ciri jodohku, orang jauh atau orang dekat, ternyata betul orang jauh. Dari Amerika tapi tinggal dekat denganku sekarang di Bali. Dan betul banget Kak readingnya, semoga resonate ya Kak. Amin, ya Robi Alamin, terima kasih Kak dan sukses selalu. Terima kasih kembali. Selanjutnya tarotku lanjutkan dari Seputi Salju. Terima kasih Kak, sudah direadingkan. Amin, amin, sukses selalu Kakak tarotku, request Kak. Apakah bule ini jodohku atau malah orang lain? Terima kasih Kak, aku sudah dibacain, sudah didengerin usulannya. Sukses selalu Kak tarotku, terima kasih. Seperti salju, kita akan baca sama-sama ya. Pertanyaannya adalah, apakah bule ini jodohku atau orang lain? Oke, jadi biar semua bisa ikut sama-sama, apakah dia jodohku atau orang lain ya? Fokus ya. Fokus, bayangkan si dia, fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia jodohku atau orang lain? Sekali lagi, tanyakan dalam hati sambil bayangkan si dia ya. Apakah dia jodohku atau orang lain? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah dia jodohku? Ya, ini lebih ke arah tidak, karena dia juga masih datang dan pergi ya, simbol 2 pentacle, ada yang masuk, ada yang pergi, ini masih berulang, jadi dia bukan ke arah jodohku, masih ada yang lain ya. Ini pilih kartu tengah, yang ini ke arah jawaban iya, bahkan hubungan ini bisa sampai ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan, ini juga jika memang kita mau memilih dia, dia adalah jodohku, namun jika tidak, yang lain juga masih ada. Dalam artian dia juga jodoh tapi masih ada kesempatan bertemu yang lain juga. Yang ini tidak, yang ini chariot ini pergerakan ya, maju ke arah yang semakin baik, bisa jadi dia bahkan menjadi hubungan yang lebih serius atau pernikahan ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Henilina. Jawabannya sesuai dengan yang saya harapkan. Terima kasih banyak, semoga semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Kemudian dari V Evermos, Kak request kenapa mantan suami buka blokiran WhatsApp tapi nggak berani chat, padahal udah setahun blokir sama mantan karena pelakor. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Kenapa dia buka blokir tapi tidak berani chat? Fokus, bayangkan si dia, fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, kenapa dia buka blokir tapi tidak berani chat? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa dia buka blokir tapi tidak berani chat? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, kenapa dia buka blokir tapi nggak berani chat? Kita lihat sama-sama. Yang ini karena saat ini dia sedang sibuk dengan keluarga. Nah, keluarga di sini bisa jadi juga keluarga ini berhubungan dengan keluarga pelakor yang dulu sama dia. Bisa jadi sedang dengan bersama keluarganya, tapi yang pasti ada pihak-pihak lain di sekeliling dia yang selalu bersama dia yang membuat dia khawatir kalau ngechat duluan. Sedangkan ini yang pilih kartu tengah,
Ya ini lebih ke arah kenapa dia buka blokir tapi tidak berani chat, karena buat dia masih butuh waktu untuk bisa benar-benar move on dan berani untuk menghubungi kita lagi, karena ada beberapa hal yang dia sekarang sedang proses untuk melangkah dari masa lalu yang kurang baik yang pernah dia lakukan. Dia masih butuh memantapkan hatinya ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan. Yang ini lebih ke arah dia menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, baru dia mulai ngechat. Atau bisa jadi dia masih ragu apakah dengan aku menchat itu sebuah pilihan yang bijaksana atau tidak. Di sini disimpulkan orang yang sedang memberikan hal materi ke orang yang tepat. Karena di sini ada kantong dan ada dompet. Sedangkan yang ini tidak, yang memang membutuhkan. Jika dikaitkan dengan pertanyaan kenapa dia belum menchat padahal sudah buka blokir, kan dia menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, saat yang tepat ya. Oke, aku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Day Chan. Mas, aku request lagi, soalnya belum dibacain. Pertanyaanku, di mana aku harus mencari jodoh? Oke, sepertinya ini sempat sudah ada pertanyaan yang mirip ya. Sekarang untuk Day Chan, taruh aku bacakan. Fokus ke diri ya. Fokus ke diri. Lalu sekarang, tanyakan dalam hati, di mana aku harus mencari jodohku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, di mana aku harus mencari jodohku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sini ada jawaban dari Bandung TV Official di hutan di Kanada. Oke. Tarotku beri waktu 5 detik. Kita mulai ya. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri. Di mana aku harus mencari jodohku? Kartu 9 pentakel berhubungan dengan kartu pentakel, berarti di tempat bekerja atau di bidang bekerja, atau bisa jadi di mana aku pernah berhubungan dengan pekerjaan. Dalam artian tidak selalu jika memang kita bekerja berarti tempat kerja, tapi jika kita tidak bekerja bisa jadi juga di mana tempat kita meletakkan investasi atau kita meyakini meletakkan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, bisa jadi di tempat kita belajar sesuatu, kursus sesuatu yang pernah bisa menghasilkan uang, atau tempat kita meletakkan investasi itu juga bisa. Di tempat di mana kita menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau uang. Di sana kita bisa menemukan jodoh kita ya. Kalau mau cari jodoh berarti di arah sana ya. Kemudian yang pilih kartu tengah, ya ini lebih ke arah di tempat di mana kita belajar sesuatu. Ingat, yang ini mungkin kaitannya dengan uang atau pekerjaan, yang ini malah lebih ke arah tempat kita belajar sesuatu. Ciri-ciri usia sama atau lebih muda, bisa jadi kalau kita laki-laki berarti dia perempuan usia sama atau lebih muda. Jika kita perempuan, dia adalah laki-laki yang feminim usia sama atau lebih muda. Di tempat kita belajar sesuatu, kita bertemu dengan dia di sana ya. Ini yang memilih kartu yang paling kanan. Yang ini lebih ke arah juga pekerjaan dan bidang pekerjaan yang sedang dijalankan saat ini. Kartu 8 pentakel sebenarnya berbicara tentang suatu proses yang berhubungan sama pekerjaan. Jika dikaitkan dengan pertanyaan di mana aku bertemu jodohku, di mananya adalah di tempat bekerja, di tempat saat ini sedang mengerjakan sesuatu, di sana ada kesempatan bertemu si jodoh ya. Oke, taruh lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Sylvia Sari. Kak, minta tolong request jodohku orang dalam negeri atau orang luar negeri. Oke, fokus ke diri ya, fokus ke diri. Sekarang tanyakan dalam hati, jodohku orang dalam negeri atau orang luar negeri. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, jodohku orang dalam negeri atau orang luar negeri. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Mohon maaf, belum tarotku tutup kolom komennya. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu paling kiri, orang dalam negeri atau luar negeri ya. Kita lihat sama-sama. Karena kartu Death menoleh ke kanan, dalam negeri atau luar negeri, yang ini lebih ke arah berasal dari luar negeri ya. Ini yang pilih kartu tengah, dalam negeri atau luar negeri. Kita lihat hadapnya. Dalam negeri. Oke, dalam negeri atau luar negeri. Yang ini dalam negeri ya. Sedangkan yang ini kita lihat dalam negeri juga ya. Bahkan orang yang sudah kita kenal lama. 2 ini dalam negeri, 1 ini luar negeri ya. Oke, terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah kembali Sylvia Sari.
Kak, tolong request jodohku beda agama denganku atau seiman. Oke, nanti Kak Sylvia Sari boleh request lagi ya. Karena satu orang satu pertanyaan di satu kali video reading, biar yang lain juga bisa terbaca request-requestnya. Kemudian dari Ruiz Tempir, terima kasih kakak, terima kasih kembali. Dari Ruiz Tempir kembali, sukses selalu ya kak, terima kasih. Handayani, nomor 2 selalu Mas Tarotku, terima kasih. It's me DC, nomor 2 orang baru, diam-diam tapi cinta. Nomor 3 orang yang membara, mencintai tapi ghosting, oke. Kemudian dari Febri Aza, kak suamiku punya 2 istri, siapa yang lebih dia cintai, aku atau dia? Kalau pilih aku, apakah suamiku akan menceraikan dia? Terima kasih ya Kak. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Untuk para sahabat yang memiliki pasangan dan memiliki pasangannya punya 2 istri, kita akan lihat sama-sama mana yang lebih dia cintai, aku atau dia. Dan jika memang memilih aku, apakah akan menceraikan si dia ya? Fokus, sekarang bayangkan si dia, bayangkan pasangan kita ya. Sekarang tanyakan dalam hati, mana yang lebih dia cintai, aku atau yang lain? Sekali lagi, mana yang lebih dia cintai, aku atau yang lain? Jika aku, apakah pasanganku akan menceraikan yang lain? Jika aku, apakah pasanganku akan menceraikan yang lain? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri. Mana yang lebih dia cintai, yang ini lebih ke arah dia memilih yang lain, dan yang akan tidak lebih ke arah dia nggak akan menceraikan yang lain karena dia akan lebih memilih yang lain ya. Ada satu bagian diri yang meyakini bahwa mungkin aku yang akan dipilih, tapi ternyata kenyataan berbicara lain. Perasaan dihianati yang diceritakan di kartu ini menyimpulkan bahwa dia akan lebih memilih yang lain daripada aku, bahkan bisa jadi dia akan menceraikan aku ya. Yang pilih kartu tengah, ya ini lebih ke arah dia memilih yang tepat. Memilih yang tepat artinya juga ke arah mana yang menurut dia bisa mensupport dia untuk kemajuan hidup dia ke depan. Jika kita yang bisa lebih banyak mensupport pasangan kita, maka dia akan pilih kita. Namun jika yang lain ternyata yang mensupport, khususnya support finansial lebih baik kepada si pasangan kita, maka dia akan pilih yang lain. Dalam kartu Six of Pentacle, dia ke arah tidak akan menceraikan kedua-duanya karena dia akan lebih mana yang mensupport dia, itu yang akan lebih dia pilih. Jika di sini tidak ada salah satu yang mensupport secara finansial, maka di sini adalah hal-hal meter atau yang terlihat mana yang lebih mensupport dia secara biologis, itu yang akan lebih dia cintai saat ini. Bukan berarti pilihannya tidak berubah-ubah ya, karena dia akan tetap mempertahankan keduanya ya. Ini yang pilih kartu paling kanan, yang ini lebih ke arah mana yang lebih dia cintai. Secara logis dia mengatakan dia akan lebih mencintai kita. Namun jika kita lihat dengan tindakannya, hatinya lebih memilih ke arah yang lain. Dan apakah akan menceraikan? Yang ini ke arah tidak, karena dia membiarkan hubungan bergantung dan membiarkan kedua-duanya merasakan rasa sakit. Untuk yang ini tidak ada salahnya kita yang memulai untuk belajar move on ya. Jika kita memang tidak nyaman dengan pasangan yang memiliki 2 hubungan, tidak ada salahnya kita melangkah untuk diri kita, untuk kebahagiaan diri kita, move on lah. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Sylvia Sari. Nah, ini udah ya. Tadi Kak Sylvia, nanti bisa request lagi. Dari Nina Indra, alhamdulillah ya Robi, saya pilih 2 dari pertanyaan kapan saya menikah. Oke. Kemudian dari Jemis, salam tarotku request, apakah masih ada bahagia untukku? Oke, ini akan masuk di hari setelahnya ya. Oke, tarotku akan readingkan di sini untuk satu pertanyaan. Nanti selanjutnya akan di video yang lain. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu dari Jemis. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada bahagia untukku ke depannya? Fokus ke diri ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Apakah masih ada bahagia untukku ke depan nanti? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah masih ada bahagia untukku ke depannya nanti? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Pilih satu kartu.
Oke, apakah masih ada bahagia untukku ke depannya? Yang pilih kartu yang paling kiri. Ya, ini lebih ke arah iya, jika kita memang mau move on, melepas dari masa lalu kita mau ngelangkah, selama kita tidak sombong, kita bisa punya sifat tulus, polos, dan bijaksana dalam hidup, alam semesta akan memberikan kita apa itu kebahagiaan ya. Ini pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah iya jika kita mau ngambil tanggung jawab penuh atas hidup kita, dalam artian kita tidak menunggu uluran dari orang lain untuk bahagia, kita tidak menunggu seseorang untuk membuat kita bahagia, tapi kita memilih mengambil kendali penuh atas hidup kita dan membahagiakan diri kita, maka masih ada bahagia. Namun jika perasaan kita masih kita serahin ke orang lain, masih banyak orang yang bisa bikin kita sedih, bikin kita seneng, di mana akhirnya kontrol perasaan kita berada di orang lain, ini akan berat untuk kita bisa bahagia ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan. Yang ini lebih ke arah juga jawaban iya jika kita bisa memperbaiki hal-hal apa saja yang kurang tepat yang pernah kita lakukan dulu. Dan kita mau memperbaiki itu biarpun berat ya, memperbaiki sesuatu yang salah itu akan terasa berat. Namun jauh lebih baik daripada mendiamkan dan tetap meneruskan kesalahan yang ada. Jika kita mau memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu kita, maka ada bahagia untuk hidup kita ke depan nanti ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Untuk para sahabat yang requestnya belum terbaca, bisa request ulang lagi atau bisa tonton playlist Tarot Reading. Di sana ada banyak sekali video-video pembacaan. Dan untuk yang mau belajar Tarot, ada playlist tutorial belajar Tarot. Dan untuk arti-arti kartu Tarot juga ada di playlist arti kartu Tarot. Terima kasih.